Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik bersama Din Syamsuddin, Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis, dan Yusuf Muhammad Martak menyampaikan amikus curiae ke MK. Alasannya karena prihatin terhadap masa depan Indonesia, terutama dalam tegaknya keadilan yang berdasarkan pada asas negara hukum yang berkeadilan. Habib Rizik dan kawan-kawan merasa berkepentingan untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam segala proses untuk menjaga tidak dilanggarnya konstitusi juga terjaminnya keadilan yang dilaksanakan melalui kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Dalam amikusnya, mereka menyematkan 4 poin yang diserahkan ke MK. Antara lain, pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang dihasilkan dari rahim reformasi, dimaksudkan sebagai the guardian of the constitution, atau pasukan penjaga konstitusi, yang tugas pokok dan fungsinya adalah untuk mencegah terulangnya praktik-praktik maupun perilaku dari penyelenggara yang melakukan abuse of power, atau penyalahgunaan kekuasaan. Kita sebagai bangsa dan negara telah mengalami 2 rezim, yaitu rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru yang telah secara sengaja menyalahgunakan kekuasaan, atau abuse of power, sehingga negara dan bangsa mengalami goncangan ekonomi, shock of mentality, bunyi amikus, pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat seperti extrajudicial killing, arbitrary detention, konflik berbasis SARA yang kesemuanya berawal dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara, tanpa ada kelembagaan yang mengingatkan dan mencegah serta mampu menghentikan perilaku dan praktek abuse of power tersebut. Kami berharap, Mahkamah Konstitusi sebagai kekuatan balancing of power, yang merupakan bagian dari trias politika, agar dapat kembali meluruskan perjalanan bangsa dan negara ini, kembali pada rel konstitusi yang berdasarkan pada keadilan dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, ucapnya. Kedua, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana telah ditetapkan melalui Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berlaku untuk seluruh hakim di seluruh lingkup peradilan maupun tingkat pengadilan di Indonesia, termasuk hakim konstitusi yang mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024, dalam register perkara nomor 1 dan 2 garis miring PHPU Pres 21 garis miring 2024. Kami berharap, agar Yang Mulia Hakim Konstitusi, secara sungguh-sungguh menggunakan kewenangan yang diatur oleh konstitusi dan perundangan di bawahnya, untuk mencapai tujuan hukum yaitu berupa tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, terjaminnya pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan etika dan tidak memberi ruang bagi terjadinya konflik of interest dalam penyelenggaraan negara di seluruh aspek, katanya. Ketiga, setelah 2 rezim terdahulu yaitu rezim Orde Lama dan Orde Baru, yang telah menyelewengkan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bermula dari adanya konflik of interest dalam penyelenggaraan negara, telah terlihat tanda-tanda dari penyalahgunaan kekuasaan, dikarenakan adanya konflik kepentingan dari pucuk pimpinan pemerintahan yaitu presiden di dalam sejarah bangsa ini. Abuse of power dan konflik of interest ini dilakukan melalui rekayasa peraturan perundangan dan manipulasi otoritas yang berada di tangan presiden, telah digunakan untuk mempengaruhi lembaga negara lainnya tanpa mendapat koreksi secara ketatanegaraan. Bahwa putusan nomor 90 PUSI, 2023 Mahkamah Konstitusi yang telah menjadi pembuka kotak Pandora untuk dimulainya berbagai kerusakan pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara selanjutnya. Untuk itu adalah tepat kiranya secara kelembagaan negara, Mahkamah Konstitusi, mengambil peran untuk meluruskan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang melenceng dari semangat reformasi, katanya. Keempat, masyarakat telah mengalami betapa buruknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersendikan otoritarianisme, diktatorisme, opresif, represif, korupsi, kolusi dan nepotisme serta dinasti politik yang mengakibatkan penyakit kebodohan struktural dan kemiskinan struktural yang sangat bertentangan dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.
Kami mendesak kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan sebagaimana pembukaan UUD 1945. Katanya. Akhirnya, sebagai sesama anak bangsa yang memiliki hak yang sama untuk menjaga keutuhan, kesatuan dan keberlangsungan NKRI tercinta ini, mengimbau kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, dalam mengambil keputusan untuk menempatkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan golongan apalagi keluarga serta menempatkan nurani yang bersih dan jernih, di tengah penderitaan mayoritas rakyat yang tengah terancam kemiskinan struktural dan kebodohan struktural, maupun negara yang terancam posisinya.